Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Wulansari Hasdiansa SMM sebagai dosen pengampu pada mata kuliah manajemen pemasaran. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Saya Ibu Mutiara sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama M.A. Rizadi, Afranur Zafira, Reski Amalia, Nurjana, Trinisha Tinka, Ayu Hatika, Saharuni, Andi Diva Mutiara, saya sendiri, Fayez, Arif Surya Firman. Pada kali ini kami akan membahas tentang produk Indomie. Untuk mengefisienkan waktu, untuk bahasan materi saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, yang pertama itu ada analisa pastel. Analisa pastel atau politics, ekonomi, society, teknologi, environment, dan law. Politik itu terbagi menjadi dua, yaitu regulasi impor dan kebijakan kesehatan. Yang kedua ekonomi itu inflasi dan nilai tukar. Yang ketiga society atau sosial itu perubahan preferensi konsumen dan kesadaran kesehatan. Yang keempat itu teknologi, inovasi produksi, dan perubahan perilaku konsumen. Yang kelima environment atau lingkungan, dampak lingkungan dan sumber daya alam. Yang terakhir law atau hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah dan perlindungan hak kekayaan. Next. Kemudian yang kedua analisa segmenting, targeting, dan positioning Indomie. Yang pertama dari segmentasi geografis. Setelah melakukan segmentasi geografis di seluruh Indonesia, Indomie ini dinilai cocok untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian karena banyaknya gudang atau titik stok itu, jadi Indomie ini mampu melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang singkat mungkin. Indomie juga tidak hanya memasarkan produknya di Indonesia, melainkan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan sebagainya. Kemudian produk Indomie ini diproduksi berdasarkan wilayah, sehingga cita rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumennya di setiap daerah. Seperti contoh, Indomie rasa kari ayam itu dijual di Pulau Jawa dengan Sumatera, memiliki cita rasa yang berbeda walaupun perbedaan rasanya tidak terlalu jauh. Selanjutnya saya silakan ke rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada berdasarkan usia. Produk Indomie, goreng, dan kuah cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Bayi umur 0 sampai 6 bulan dianjurkan hanya mengonsumsi ASI eksklusif, sehingga produk ini tidak cocok untuk bayi. Namun demikian, baru-baru ini Indomie memproduksi sebuah produk inovasi baru yang dikhususkan untuk anak-anak, yaitu Indomie My Noodles. Yang kedua ada berdasarkan jenis kelamin. Pemasaran produk Indomie tidak hanya untuk laki-laki maupun perempuan saja. Indomie dapat dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Yang terakhir ada berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Harga mie instan Indomie tergolong cukup murah, sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini ditujukan untuk semua kalangan, mulai di kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal ini dikarenakan karena produk Indomie mudah didapat, harganya murah, dan rasanya yang enak. Selanjutnya ada segmentasi psikografi. Hadirnya produk mie instan Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang targeting. Targeting sendiri merupakan suatu cara atau tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menentukan ketertarikan atau minat yang ada dalam pasar. Targeting dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasikan segmen-segmen tersebut. Produk Indomie memiliki varian goreng dan kuah yang memiliki target pasar untuk semua umur, kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak.
Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, kuliner Indonesia, mie noodles, real meat, dan yang terbaru adalah beat mie. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Berikut contoh penerapan targeting yang dalam bentuk customer persona. Sekian pembawaan materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu positioning. Positioning yang dilakukan PT Indofood dengan produknya Indomie diantaranya, positioning merupakan suatu proses menciptakan image yang diinginkan dari suatu perusahaan dan produknya di benak pengguna dan segmen yang dipilih. Tujuannya untuk membangun image yang relevan dan penting untuk konsumen. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Promosi dan pemasaran yang gencar, Indomie sangat terkenal di Indonesia dan Nigeria. Next, analisa kompetitor Indomie. PT Indofood CBP sukses makmur sebagai produsen Indomie, sukses menjadi pengusaha besar pasar Indomie instan di Indonesia. Walaupun begitu, bukan berarti tidak brand lain yang bisa mengancam posisi tersebut. Contohnya brand Indomie Sedap yang diproduksi oleh PT Wings Group sudah menjadi pesaing berat bagi Indomie. Bagaimana tidak, sejak kemunculan pertama kali pada tahun 2003, mie sedap langsung memikat banyak pencinta mie instan di Indonesia. Bahkan pada saat itu, mie sedap sukses merebut tahta penguasa pasar Indomie instan di Indonesia dari Indomie. Selain mie sedap, ada beberapa brand mie instan yang menjadi pesaing Indomie. Berikut brand mie instan populer di Indonesia menurut Top Brand Index 2023. Itulah dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu Top Brand Award merupakan indikator performa merek di Indonesia yang rutin mengeluarkan daftar terbaik dari berbagai jenis merek. Metodologi survei Top Brand Award dilakukan 3 kali dalam setahun dengan melibatkan responden dari 15 kota besar di Indonesia. Dari 8.500 responden dari survei daftar merek mie instan terbaik di Indonesia, Indomie keluar sebagai peringkat 1 dalam survei tersebut dengan perolehan suara 72,9%. Kemudian disusul oleh mie sedap yang berada di peringkat kedua dengan perolehan suara 15,5%. Brand lain yang mengisi daftar adalah Sarimi 2,6%, Mie Gaga 2,2%, dan Supermie 1,6%. Adapun aspek analisa Indomie dengan kompetitornya, yang pertama yaitu harga. Berikut daftar perbandingan harga brand mie instan yang ada di Indonesia. Indomie bisa didapatkan mulai dari harga 3.100 sampai dengan 5.900 rupiah. Mie sedap bisa didapatkan mulai dari harga 3.000 sampai dengan 3.100 rupiah. Gaga atau mie 100 dapat didapatkan mulai dari harga 3.000 rupiah. Supermie bisa didapatkan mulai harga 2.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu pemasaran. Dari segi pemasaran, bisa dibilang Indomie lebih berhasil membangun citra brand dibandingkan dengan brand di Indonesia lainnya. Dengan tidak, Indomie sendiri sudah mengekspor produknya ke berbagai negara di dunia sehingga menjadi salah satu ikon Indonesia luar negeri. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang telah digunakan oleh Indomie untuk memperluas pangsa pasarnya dan membangun citra merek yang kuat. Yang pertama itu penetapan harga dan kompetitif, yang kedua itu inovasi produk, yang ketiga itu strategi promosi yang kreatif. Selanjutnya itu varian rasa. Berikut perbandingan jumlah varian rasa Indomie dan pesaingnya. Indomie saat ini sudah memproduksi lebih dari 50 varian rasa di Indonesia dengan varian rasa yang terbaru yaitu Indomie Premium Collection, rasa terimiso, takoyaki, dan soyo yang merupakan makanan khas Jepang. Yang kedua, mie sedap sendiri sudah memproduksi 15 varian rasa saat ini dengan varian rasa sirup perancis sudah sebagai varian terbaru. Yang ketiga, Gaga atau mie 100 saat ini memiliki 13 varian rasa dengan varian terbaru yaitu varian padang. Yang keempat, Supermie sendiri mempunyai
ada varian rasa tetapi tidak semuanya dijual secara nasional. Hanya 5 dari varian dan 11 varian rasa tersebut yang mudah ditemukan. Selanjutnya akan dikatakan penjelasan saya. Baik, adapun yang nomor 5 itu analisis McCarthy Mix 4 pada produk Indomie PT Indofood. Yang pertama itu produk brand name yang digunakan yaitu Indomie. Satu bungkus Indomie berstandar memiliki maksa 85 gram dan di dalamnya terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbu yang disertakan yaitu kecap manis, saus sambal, minyak pal, bumbu perasa dan bawang goreng. Indomie sendiri juga tersedia dalam versi yang lebih besar Indomie Jumbo, tetapi dengan pilihan rasa tertentu dengan maksa 120 gram. Next, adapun Indomie reguler goreng, contoh kemasan ada di samping varian rasa Indomie goreng original, ayam geprek, citatop, rendang, sambal mentah. Indomie reguler soup, contoh kemasan ada di samping, rasa soto mie kari ayam, ayam bawang, sop ayam, kaldu udang, ayam spesial, bakso sapi, soto spesial, kaldu ayam. Indomie regional, contoh kemasan ada di samping, Indomie kuliner Indonesia, mie coto Makassar, soto Medan, mie goreng Aceh, kari ayam Medan, soto Betawi, soto Padang. Yang Indomie premium, contoh kemasan ada di samping, Indomie goreng, rasa telur asin, mie keriting ayam, mie ayam keriting, rasa ayam panggang, dan mie keriting goreng spesial. Yang Indomie jumbo, Indomie goreng jumbo dan mie goreng rasa ayam panggang. Next, yang kedua itu pre-cheese. Selain dapat dibeli per bungkus, Indomie juga dapat dibeli dengan 5 paket bungkus atau pakai satu kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga terbilang sangat termurah serta terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Harga terbungkus Indomie mulai dari 3.000 sampai 5.000. Yang ketiga itu Place Group Distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terbesar di Indonesia dan menjangkau hampir seluruh pelosok Nusantara. Jumlah titik pencapaian gudang telah sangat memperluas sejak tahun 2005 untuk mencapai generasi rantai pasokan dan pengiriman yang luas. Gudang terletak di area dengan banyak toko termasuk pasar tradisional sehingga setiap gudang dapat melayani area geografis manapun dalam waktu singkat mungkin. Setiap daerah memiliki mal yang menjual produk Indomie atau warung perumahan biasanya juga memiliki rangkaian produk Indomie. Karena produk mie instan Indomie tahan lama dan tidak mudah rusak, produk Indomie tidak bermasalah dengan jalur distribusi yang panjang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu promotion. Jadi yang pertama yaitu tagline, yang kedua iklan, yang ketiga sponsor, yang keempat event, yang kelima pembuatan shop sign. Next. Jadi yang keenam yaitu kontribusi. Next. Kontribusi yaitu yang pertama studi pasar, yang kedua promosi, yang ketiga pemasok dan distributor, yang keempat kualitas pelayanan. Next. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Yang pertama yaitu situs web resmi, yang kedua yaitu pemasok dan distributor, yang ketiga pelanggan, yang keempat yaitu media sosial. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu mie instan merupakan satu makanan yang sangat disukai oleh masyarakat. Selain cara penyajiannya yang mudah, praktis, dan nikmati di mana saja dan kapanpun, mie instan juga digemari karena tergolong murah dan bisa dinikmati berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang tua. Jika terbelakang dengan kelangkaan beras yang semakin melanda di Indonesia, sedangkan peracik bumbu Indomie adalah toko kuliner di Indonesia. Dan untuk Nur Aini selanjutnya, Sudono Salim yang merupakan pemilik perusahaan Sarimi tertarik untuk bekerja sama dengan Jaja di Jaja sejak tahun 1990. Sarimi dan Indomie berada di bahan perusahaan yang sama, yakni PT Indofood CBP. Sukses dalam branding produk dan menganalisa kompetitor dengan baik. Pastel untuk Indomie, analisis lingkungan pastel Indomie yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.